Halo sobat, kali ini kita akan bahas mengenai salah satu material utama pembuatan ban, yaitu karet alam. Mari simak penjelasannya. 1. Apa itu karet alam? Karet alam adalah polimer hidrokarbon yang terkandung pada lateks pohon karet atau Hevea brasiliensis yang berasal dari negara Brazil. Pohon karet mulai dibudidayakan di Sumatera Utara pada tahun 1903 dan di Pulau Jawa pada tahun 1906. Tanaman karet merupakan tanaman tahunan yang dapat tumbuh sampai umur 30 tahun dengan tinggi tanaman mencapai 15 hingga 20 meter. Tanaman karet memiliki sifat gugur daun sebagai respon tanaman terhadap kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan seperti kekurangan air pada musim kemarau. Tanaman karet juga memiliki sistem perakaran yang menyebar cukup luas, sehingga tanaman karet dapat tumbuh pada kondisi lahan yang kurang menguntungkan, seperti lahan tidak datar. Tanaman karet memiliki masa belum menghasilkan selama 5 tahun, dan sudah mulai dapat disadap pada awal tahun ke-6. Secara ekonomis, tanaman karet dapat disadap selama 15-20 tahun. 2. Negara mana saja sebagai penghasil karet alam? Tanaman karet adalah tanaman daerah tropis, sehingga hampir semua negara tropis bisa menanam tanaman ini. Negara-negara penghasil karet diantaranya adalah Indonesia, Thailand, Vietnam dan Malaysia. Hingga tahun 2019, lebih dari 90% karet di dunia berasal dari Asia Tenggara. Pelanggan utama dari karet alam adalah industri otomotif. Hampir 70% karet alam kemudian diolah menjadi ban kendaraan. 3. Kenapa karet alam cocok sebagai material pembuatan ban? Ban kendaraan memerlukan kelenturan dan tahan goncangan. Lateks karet adalah polimer yang pada suhu normalnya tidak berbentuk, tetapi pada suhu rendah akan mengkristal. Jika suhu dinaikkan maka karet akan mengembang, dan pada penurunan suhu akan mengembalikan keadaan mengembang ini ke kondisi semula. Inilah alasan mengapa karet bersifat elastik yang dipakai sebagai salah satu alasan kenapa karet alam dipilih sebagai material pembuatan ban. 4. Bagaimana cara mengambil getah karet dan mengolahnya? Lateks diperoleh dengan cara disadap dengan melukai kulit batang pohon karet sehingga keluar cairan kental yang kemudian ditampung pada mangkok khusus. Cairan ini keluar akibat tekanan dalam sel yang terbebaskan akibat luka yang dibuat pada kulit pohon. Lateks kemudian disuling menjadi karet yang siap untuk diproses secara komersial. Aliran getah lateks akan berhenti apabila semua isi sel telah habis dan lukanya tertutup oleh lateks yang membeku. Tanaman karet siap sadap bila sudah matang sadap atau sudah mampu diambil lateksnya tanpa menyebabkan gangguan terhadap pertumbuhan dan kesehatan tanaman. Kesanggupan tanaman untuk disadap dapat ditentukan berdasarkan umur dan lilit batang. Diameter untuk pohon yang layak sadap sedikitnya 45 cm, dengan tebal kulit minimal 7 mm, dan tanaman tersebut harus sehat. Pohon karet biasanya dapat disadap sesudah berumur 5 hingga 6 tahun. Semakin bertambah umur tanaman, semakin meningkatkan produksi lateksnya. Mulai umur 16 tahun, produksi lateksnya dapat dikatakan stabil, sedangkan sesudah berumur 26 tahun produksinya akan menurun. 5. Bagaimana ciri-ciri kualitas karet alam terbaik? Kualitas karet alam diatur oleh Badan Standarisasi Nasional melalui Standard Indonesian Rubber pada tahun 1999. Standard Indonesian Rubber adalah karet alam yang diperoleh dengan pengolahan bahan olah karet yang berasal dari getah batang pohon karet secara mekanis dengan atau tanpa kimia, serta mutunya ditentukan secara spesifikasi teknis. Persyaratan teknis bahan olahan komoditas ekspor Standard Indonesian Rubber antara lain, tidak mengandung kontaminan vulkanisat karet, tidak mengandung kontaminan berat, mengandung kontaminan ringan maksimum 5%, dan penggumpalan secara alami atau menggunakan bahan penggumpal. 6. Apa itu proses compounding? Teknologi karet adalah subjek yang berhubungan dengan transformasi karet atau elastomer menjadi produk yang berguna, misalnya ban mobil. Sebagian besar produk karet divulkanisasi, yaitu suatu proses yang melibatkan pemanasan dengan sedikit sulfur untuk menstabilkan rantai polimernya.
Metode untuk memproses karet dilakukan dengan proses penggilingan untuk mengubah karet mentah ke keadaan yang sesuai untuk membentuk produk akhir. Karet dapat digiling dengan penggilingan dua gulungan atau mixer industri yang tersedia dalam berbagai jenis. Karet alam yang digiling dicampur dengan bahan aditif seperti sulfur, karbon hitam, dan akselerator. Proses penggilingan dan pencampuran hingga membentuk seperti adonan, disebut proses compounding dengan produk akhirnya disebut compound. Selanjutnya compound dicetak menjadi lembaran dengan ketebalan yang diinginkan. Compound selanjutnya dapat disimpan untuk diproses lebih lanjut. Demikian tadi, penjelasan singkat mengenai karet alam, sebagai salah satu bahan pembuat ban kendaraan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.